when your heart's under attack. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang orientasi dan penempatan tenaga kerja. Untuk poin pertama akan saya jelaskan yaitu tentang penempatan tenaga kerja. Penempatan tenaga kerja menurut Haryanjo tahun 2006 merupakan proses penguasaan atau pengisian jabatan atau penguasaan kembali pada tugas atau jabatan baru atau jabatan yang berbeda. Pendapat yang sama ini hampir serupa juga disebutkan oleh Malayu Hasibuan tahun 2008, mengemukakan bahwa penempatan karyawan adalah tindak lanjut dari seleksi, yaitu menempatkan calon karyawan yang diterima pada jabatan atau pekerjaan yang dibutuhkan dan sekaligus mendelegasikan authority kepada orang tersebut. Sedangkan menurut Fetizal Rifai dan Ella Jaufani Sagala tahun 2009, penempatan adalah penugasan kembali seorang karyawan kepada pekerjaan barunya. Untuk penempatan tenaga kerja ini juga memiliki indikator. Dikutip dari Suwatno tahun 2003, dalam melakukan penempatan karyawan hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Di sini ada 4 poin, yaitu yang pertama pengetahuan kerja, keterampilan kerja, pengalaman kerja, dan juga pendidikan. Dan selanjutnya yaitu syarat penempatan kerja. Menurut Rosida tahun 2003, ada beberapa persyaratan penting yang harus dipenuhi dalam rangka penempatan pegawai. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi tersebut adalah sebagai berikut. Ada 3 persyaratan, yaitu yang pertama informasi analisis jabatan yang memberikan deskripsi jabatan atau spesialisasi jabatan dan standar prestasi yang seharusnya ada dalam setiap jabatan tersebut. Yang kedua yaitu rencana-rencana sumber daya manusia yang akan memberikan manajer tentang tersedia tidaknya lowongan pegawai suatu instansi. Dan yang terakhir yaitu keberhasilan fungsi rekrutmen yang akan menjamin manajer bahwa tersedia kelompok atau sekelompok orang yang akan dipilih dalam penempatan kerja. Baik, di sini saya akan menerangkan tentang kendala atau faktor penempatan tenaga kerja. Dalam penempatan karyawan, perusahaan harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, adanya kecakapan yang dimiliki calon karyawan yang akan ditempatkan, juga kemampuan untuk bekerja sama dengan karyawan lain. Yang B, adanya uraian jabatan yang jelas mengenai jabatan yang lowong tersebut. Dan yang terakhir, adanya kebijakan penempatan karyawan yang baku pada jabatan. Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa dalam penempatan karyawan harus disesuaikan dengan keahlian serta latar belakang pendidikannya, sehingga setiap tugas yang diberikan dapat dikerjakan secara baik. Jadi menurut saya masalah atau kendala dalam penempatan tenaga kerja itu sangat minim atau mungkin tidak ada ya. Tapi ada beberapa faktor yang harus diperhatikan sebelum melakukan penempatan tenaga kerja agar penempatan tenaga kerja tersebut sesuai dengan sasaran. Yang pertama yaitu ada faktor prestasi akademik. Faktor prestasi akademik yang telah dicapai oleh karyawan selama mengikuti jenjang pendidikan harus mendapat pertimbangan dalam penempatan, di mana karyawan yang bersangkutan harus melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta wewenang dan tanggung jawab. Yang B yaitu faktor pengalaman. Pengalaman para karyawan sejenis yang telah dialami sebelumnya perlu mendapat pertimbangan dalam rangka penempatan karyawan. Pengalaman bekerja banyak memberikan kecenderungan bahwa karyawan memiliki keahlian dan keterampilan kerja yang relatif tinggi. Terus yang poin C yaitu faktor kesehatan fisik dan mental. Faktor kesehatan fisik dan mental perlu mendapatkan pertimbangan dalam penempatan karyawan. Meskipun kurang akurat terhadap tingkat kepercayaan hasil tes kesehatan dilakukan, terutama kondisi fisik, namun secara sepintas dapat dilihat kondisi fisik karyawan yang bersangkutan untuk dipertimbangkan pada tempat mana dia ditempatkan atau diberi tugas dan pekerjaan yang cocok baginya berdasarkan kondisi fisik dan mental tersebut. Dan poin D ada faktor sikap. Sikap merupakan bagian hakiki dari kepribadian seseorang. Dalam penempatan karyawan, faktor sikap hendaknya menjadi pertimbangan bagi manajer sumber daya manusia, karena hal tersebut akan berpengaruh langsung secara baik bagi individu dan perusahaan maupun bagi masyarakat yang akan
pengguna atau menggunakan jasa dari perusahaan tersebut. Terus yang poin E ada faktor status perkawinan. Untuk mengetahui status perkawinan karyawan kerja adalah hal yang penting. Dengan mengetahui status perkawinannya dapat ditentukan di mana seseorang akan ditempatkan. Misalnya karyawan yang sudah menikah atau sudah mempunyai keluarga mungkin bisa ditempatkan di lokal atau di dalam kota. Dan untuk karyawan yang belum menikah mungkin bisa ditempatkan di luar kota. Yang poin F yaitu faktor usia. Faktor usia perlu dipertimbangkan dengan maksud untuk menghindari rendahnya produktivitas yang dihasilkan oleh karyawan yang bersangkutan. Biasanya karyawan yang usianya sudah tua akan memiliki tingkat produktivitas yang lebih rendah dibandingkan dengan karyawan yang usianya lebih muda. Sekian materi dari saya, mungkin selanjutnya akan diterangkan oleh kelompok kami. Pengertian orientasi kerja. Orientasi kerja menurut Igham adalah the concept for net, the basis for the harmony view of industrial realization in the small frame as orientation to work was said to cast individual self-selection to the small frame sector, yang kurang lebih memiliki arti sikap dan tingkah laku karyawan merupakan suatu konsep yang dapat menciptakan harmoni dalam bekerja, sehingga dapat menyebabkan peningkatan kinerja karyawan secara individu dalam sebuah perusahaan. Selanjutnya materi manfaat program orientasi. Nah, di sini program orientasi dapat dilihat dari dua sisi. Yang pertama, jangka pendek. Secara jangka pendek, orientasi bermanfaat bagi pengenalan awal terhadap lingkungan kerja, termasuk mampu mengetahui tujuan setiap job description yang harus dipahami secara detail oleh tenaga kerja agar bisa bekerja dengan jelas. Karyawan juga tidak akan merasa cemas dengan pekerjaan dan lingkungan yang baru, sehingga tidak mengganggu produktivitas karyawan yang lain. Nah, yang kedua, dilihat dari sisi jangka panjang. Secara jangka panjang, dengan pengalaman orientasi yang lebih kompleks dan mendalam, mampu membangun konsep perencanaan pekerjaan secara lebih sistematis. Nah, termasuk terbangunnya sistem manajemen kerja yang terorganisasi secara modern dan bernilai kompetitif. Manfaat lain yang dirasa penting yaitu orientasi diharapkan mampu mencegah pengaruh buruk dari rekan kerja atau dari atasan yang kurang mendukung, serta mengurangi kecenderungan mengundurkan diri dari pekerjaan. Terima kasih. Muatan program orientasi karyawan menurut Marioto yang dikutip oleh Hasto dan Milan 2007 terdapat beberapa aspek yang termuat dalam kegiatan orientasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, masalah-masalah organisasional. Masalah-masalah organisasional meliputi sejarah singkat organisasional, organisasi perusahaan, nama dan jabatan para direktur, layout fasilitas-fasilitas yang tersedia, periode percobaan, kebijaksanaan dan aturan perusahaan, peraturan-peraturan disiplin, prosedur keamanan, buku panduan karyawan, proses produksi, produk atau jasa lain yang dihasilkan. Yang kedua, perkenalan dengan staf pelaksanaan. Perkenalan dengan staf pelaksanaan meliputi atasan, pelatih, rekan kerja, bagian bimbingan karyawan. Yang ketiga, tunjangan karyawan. Tunjangan karyawan meliputi gaji atau upah, cuti atau libur, jam istirahat, pelatih dan pendidikan, konseling, asuransi, program pensiun, pelayanan organisasi terhadap karyawan, program rehabilitasi. Yang keempat, tugas-tugas jabatan. Tugas-tugas jabatan meliputi lokasi pekerjaan, tugas-tugas pekerjaan, kebutuhan pekerjaan, fungsi jabatan,
sasaran-sasaran pekerjaan, hubungan atau keterkaitan dengan pekerja lainnya. Sedangkan hal-hal khusus yang berkaitan dengan pekerjaan yang dirasa perlu untuk diketahui oleh karyawan GRAS ialah sebagai berikut: kondisi kerja, upah serta jaminan sosial, program keselamatan dan kesehatan, program pelayanan, uraian jabatan, tempat dan peralatan bekerja, teman atau bawahan dan bekerja, hal-hal yang sesuai dengan kebutuhan penyesuaian diri.